kita mulai lagi pelajaran IPA kelas 7, yaitu kita sudah sampai tata surya bab 6 ya. Bab 6 ini adalah bab akhir dari buku atau dari pelajaran IPA semester 2 kelas 7. Saya akan coba percepat nanti. Semua kelas 7, 8, 9 baik itu semester 1, semester 2 akan coba kita dorong biar lebih cepat ada videonya, sehingga semoga bisa banyak membantu teman-teman untuk lebih cepat memahami pelajaran-pelajaran. Video-videonya akan coba kita buat sependek mungkin, tapi tetap mengikuti kaidah-kaidah yang ada di materi ini. Artinya setiap halaman jangan sampai ada bagian penting yang terlewat. Oke, kalau malam itu kan di langit ada bintang-bintang ya, atau ya sejenis itulah yang kita sebut sebagai bintang-bintang itu. Itu sebetulnya ada yang planet, ada yang bintang. Nah, bedanya apa? Itu juga yang kita bahas di sini. Terus tata surya itu apa sih? Ya, tata surya adalah sesuatu yang berputar di sekitar surya, di sekitar matahari. Jadi bahasa Inggrisnya adalah solar system. Jadi sistem tatanan yang ada di sekitar surya, di sekitar matahari. Fokusnya di bab ini adalah itu. Oke. Jadi tata surya kita ini apa hubungannya dengan galaksi Bima Sakti atau bahasa Inggrisnya Milky Way Galaxy. Nah, tata surya itu bagian dari galaksi Bima Sakti ya. Dia bagian kecil dan posisinya ada di klaster bintang Orion. Ini ada kotak ya di halaman 147. Bagaimana bentuk orbital planet-planet dalam tata surya. Artinya perjalanan planet-planet itu gimana sih gitu ya. Nah, itu ditunjukkan di halaman berikutnya 148 dan 149. Bentuknya itu tidak betul-betul bulat, tapi agak lonjong ya, yang disebut dengan eksentris atau ukuran orbit dalam suatu pola lingkaran yang terbentuk itu. Oke. Nah, eksentris ini ada rumusnya. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti itu. Jadi seperti misalnya kita ada dua paku yang dikasih tali antar dua paku itu, tapi talinya longgar. Terus di ujung talinya ditarik pakai bolpen atau pensil. Bentuknya jadi seperti itu, seperti lonjong begitu. Oke. Nah, inilah dari bentuk ini nanti keluar di rumus itu. Jadi artinya eksentris atau E itu, kemudian ada jarak antara kedua pin atau D dan panjang sumbu utama L. D dan L-nya dari mana? Yaitu dari yang ada di gambar itu ya. Inti dari ceritanya kira-kira begitu, cuma memang ada beberapa jenis percobaan. Nah, silakan dicoba. Ada 2 cm jarak antar pinnya, jarak antar pakunya gitu istilahnya. Kalau pakai paku itu 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm gitu ya kira-kira, sehingga bisa kelihatan tuh perbedaan-perbedaannya gitu. Oke, kita lanjutkan ke halaman berikutnya 150. Jadi di sini yang kotak biru tua menunjukkan bahwa tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteorit, asteroid yang mengelilingi matahari. Jadi memang pusatnya di matahari, kemudian ada hal-hal lain seperti planet, komet, meteorit, dan asteroid. Bedanya apa? Nah, ini kita bahas juga di sini. Jadi sebelumnya para ahli berpikir bahwa planet mengelilingi matahari itu dalam bentuk lingkaran biasa, gitu ya. Pada 1600-an itu, Johannes Kepler, ahli matematika dari Jerman, mempelajari orbit planet dan menemukan bahwa orbitnya tidak melingkar, tapi berbentuk yang seperti tadi itu, yang disebut dengan oval atau elips ya. Bentuk yang seperti itu, yang lonjong itu disebut oval atau elips. Lebih lanjut lagi, matahari bukan di titik pusat orbit, tapi sedikit offset, sedikit agak geser gitu ya. Selain itu, kecepatan planet juga berbeda-beda, tidak sama. Kecepatan mengelilingi mataharinya itu tidak sama. Ada di tabel 6.1 halaman 150 ya untuk itu. Ditunjukkan bahwa planet yang ada
yang lokasinya di dekat matahari itu geraknya lebih cepat dibanding yang jauh dari matahari. Nah, lokasi jalur beredarnya planet-planet ini disebut dengan bidang edar. Kalau bidang edarnya bumi sendiri itu disebut dengan ekliptika. Jadi ekliptika itu adalah bidang edarnya bumi dalam mengelilingi matahari. Diulang lagi ya. Jadi tata surya itu terdiri dari apa? Yang pertama adalah matahari. Kemudian planet dalam, planet luar, gitu kan ya. Terus ada lagi komet, ada meteorit, ada asteroid. Oke, sekarang kita mulai dari matahari sebagai inti ceritanya tadi itu ya. Nah, matahari ini bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem dari tata surya. Jadi yang tadi itu di awal kan saya cerita, kalau malam kita lihat apa sih yang di langit itu kelap-kelip, itu ada yang bintang, ada yang planet. Bedanya apa? Iya, kalau bintang dia berpendar, dia mengeluarkan cahaya sendiri seperti matahari gitu. Dia seperti bola api. Sedangkan planet tidak. Planet itu seperti bumi, dia benda yang ukurannya besar yang ada di ruang angkasa ini. Balik lagi ke matahari. Ada di halaman 151. Jadi kalau dikelompokkan dari bentuk matahari itu sendiri ada 4. Ya, yang pertama adalah inti matahari, suhunya sampai 1,5 kali 10 pangkat 7 derajat Celcius. Artinya apa? Artinya begini, kalau pangkat 7 itu kan berarti nolnya 7 ya. Berarti 15 juta derajat Celcius gitu loh. Itu ditulis biar nolnya nggak dijejer-jejer banyak, sehingga ditulisnya 1,5 kali 10 pangkat 7 gitu ya, derajat Celcius. Suhu ini bisa mempertahankan fusi termonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari itu sendiri. Ini nanti di kuliah dipelajari lebih dalam kalau kalian memang memilih jurusan misalnya fisika gitu ya. Ada namanya fisika nuklir. Energi dari inti matahari ini sendiri itu kemudian diradiasikan ke lapisan luar matahari, kemudian sampailah ke ruang angkasa. Nah, lapisan yang lain, fotosfer, suhunya sekitar 6000 Kelvin ya, dengan ketebalannya sekitar 300 km. Di fotosfer inilah yang ada bintik mataharinya, yaitu daerah dengan medan magnet yang kuat dan dingin serta lebih gelap dari wilayah sekitar. Tadi ada inti matahari, terus fotosfer, kemudian yang selanjutnya adalah kromosfer. Jadi suhunya sekitar 4500 Kelvin. Nah, tadi kan di awal 15 juta ya derajat Celcius, kemudian berubah jadi Kelvin. Nah, ini perubahannya gimana? Kalau 6000 Kelvin itu berapa Celcius sih? Nah, coba ya, ditulis di komentar di bawah ya. Nah, semakin luar lagi, kan di dalam ada inti, kemudian keluar ada fotosfer, semakin luar lagi ada kromosfer ya. Nah, di kromosfer ini 4500 Kelvin. Tebalnya sekitar 2000 km, besar ini ya. Ketika ada gerhana matahari, kan ada gerang merah yang seperti di luar-luarnya bulatan itu ya. Nah, bulatan itu kan sebetulnya ketutup oleh bulan. Yang kita lihat inilah kromosfer gitu. Yaitu ketika terjadi gerhana matahari total. Nah, itu tadi lapisan kromosfer. Kemudian lapisan terakhir adalah yang memang masih menyimpan banyak misteri, yaitu lapisan korona. Kenapa disebut korona? Sama dengan virus yang sekarang sedang berkembang. Karena corona ini artinya adalah mahkota. Kalau kita lihat di gambar-gambar virus itu kan memang seperti ada mahkota-mahkotanya ya. Ini juga seperti mahkota. Ini terlihat dari bumi itu seperti sinar putih yang hanya bisa dilihat ketika matahari total. Jadi di bagian paling akhir. Dan ini beda dengan yang tadi, kalau tadi dari inti kemudian keluar itu kan makin menurun ya temperaturnya. Tapi di corona ini temperatur paling tinggi, lebih tinggi dari di inti matahari itu sendiri. Kenapa? Nah, ini juga jadi misteri. NASA di Amerika sendiri sudah meneliti ini, dan kesimpulan sementara adalah ada seperti bom gitu ya.
bom panas. Jadi bom ini ketika keluar itu berbentuk seperti katakanlah granat gitu ya. Ketika masih terlempar ini belum meledak, nanti di ujung nah itu baru meledak gitu. Dan ini luas sekali corona ini, sehingga kesimpulan sementara adalah seperti itu. Oke. Kalau kalian mempelajari lebih dalam, misalnya memang nanti masuk ke bagian yang mempelajari tentang matahari, bisa jadi kalian yang menemukan teori lebih baru nih, lebih keren. Atau artinya bukan keren atau tidaknya, tapi lebih tepat lah gitu ya. Karena kita memang masih mengembangkan ini. Suhunya itu sekitar 1 juta Kelvin. Gampang kalau ngubah dari Kelvin ke Celcius gampang ya. Tinggal ditambahkan berapa? Oke. Ketebalannya sendiri itu sampai 700.000 km. Warnanya putih keabu-abuan ya. Jadi kalau di sini disebut dihasilkan dari ionisasi atom. Inilah yang membuat suhunya sangat tinggi. Jadi di antara inti dan fotosfer terdapat daerah radiasi dan juga daerah konveksi. Sehingga perpindahan energinya itu antara radiasi dan konveksi. Oke, radiasi apa, konveksi apa, aman lah ya. Kalian pelajari lagi tuh kalau misalnya masih bingung juga. Jadi yang selanjutnya kita bahas tentang planet dalam. Di halaman 152 itu kan ada kotak yang kanan bawah ya. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, akan tetapi hanya memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Ada planet dalam, ada planet luar dalam susunan tata surya ini. Planet dalam disebut planet terrestrial, planet luar disebut planet Jovian ya. Urutannya apa kalau dari matahari? Urutannya yang pertama adalah Merkurius ya kan. Kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Setelah Neptunus itu ada Pluto. Sedangkan planet dalam ini yang masuk apa aja? Yang masuk itu adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Artinya yang membatasi bukan buminya, bukan planet di antara bumi dan matahari dan di luar bumi, tapi ada hal lain yang membuat perbedaan ini. Batasannya adalah sabuk asteroid. Oke, sekarang kita mulai dari planet dalam. Jadi planet-planet yang letaknya dekat dengan matahari ini ukurannya cenderung kecil, memiliki sedikit satelit. Satelit itu apa? Satelit itu seperti di bumi ini bulan gitulah ya. Jadi benda yang berukuran cukup besar yang mengelilingi planet itu sendiri. Ada yang memiliki sedikit satelit, ada yang tidak sama sekali. Terus bebatuan, sebagian besar terdiri dari mineral tahan api, misalnya silikat yang membentuk kerak dan mantelnya. Juga logam seperti besi dan nikel yang membentuk intinya ya. Nah, planet-planet dalam ini juga memiliki atmosfer yang cukup besar untuk menghasilkan cuaca. Termasuk juga dia memiliki kawah dan permukaan tektonik seperti lembah, retakan, gunung berapi gitu ya. Kemudian kita lanjut ke planet luar. Planet luar tadi disebut juga apa? Planet Jovian. Jadi planet luar ini ukurannya besar, memiliki banyak satelit dan sebagian besar tersusun dari bahan ringan. Misalnya adalah hidrogen, helium, metana, dan amonia. Yang misahkan antara planet dalam dan planet luar itu tadi apa? Sabuk asteroid. Oke. Nah, planet luar ini apa aja nih? Jupiter, Saturnus, Uranus, sama Neptunus. Kemudian kita lanjut lagi ke komet. Jadi komet itu artinya berambut panjang. Komet ini adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet ini terdiri dari debu, partikel batu yang campur dengan es, metana, dan juga amonia. Nah, bagian-bagian komet apa aja? Ini ada di halaman 154. Ada inti komet, yaitu ukurannya lebih kecil, padat, dan tersusun dari debu dan gas juga. Oke. Kemudian ada koma, daerah kabut di sekitar inti. Terus ada lagi ekor komet. Bagian ekor ini ukurannya lebih panjang, arah ekornya selalu menjauhi matahari karena ada dorongan dari matahari itu baik radiasi maupun angin. Dari komet kita lanjut lari ke meteorit. Meteorit ini adalah potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Meteorit ini ngelilingin matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan yang variasi juga. Meteorit tercepat itu geraknya sekitar 42 km per detik. Kalau kita
naik motor, naik mobil paling 40-60 km per jam. Kalau ini per detik, kencang banget. Itu berapa kilometer per jam? Tulis juga ya di bawah ini ya, silahkan ditulis. Ngitungnya gimana? Bisa kan ya? Bisalah. Kalau meteorit ini tertarik ke bumi, tertarik oleh gravitasi bumi, sebelum sampai ke permukaan bumi, ini bergesekan dulu dengan atmosfer. Di lapisan apa? Kemarin ada ya. Kemarin di video sebelumnya ada. Kalau meteorit ini habis terbakar oleh atmosfer bumi, disebut meteor. Oke? Tapi kalau masih menyisakan bagian yang jatuh ke bumi, disebut meteorit. Jadi kalau kita lihat dari bawah yang seperti terbakar itu kita sebutnya meteor. Kita lihat meteor. Nah, bendanya itu sendiri adalah meteorit. Kemudian kita lanjut, yang terakhir adalah asteroid, yaitu potongan-potongan batu mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid ini terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter, yang juga disebut sebagai sabuk asteroid yang tadi ya, memisahkan antara planet dalam dan planet luar. Kita lanjutkan ke kondisi bumi kita itu sendiri. Kalau di bahasa Indonesia ada bumi, ada dunia, ya kan? Kalau bahasa Inggris ada earth, ada world. Bedanya apa? Beda. Kalau earth itu dipakai untuk benda bumi, gitulah ya. Benda ini sendiri, planet yang kita tempati. Kalau world itu sudah kombinasi dengan berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Atau dunia itu ya memang sudah kombinasi lah antara planet itu sendiri, kemudian manusia dan lain-lainnya ya. Makanya kita bahas di sini adalah kondisi bumi. Itu kan kalau kita tiap hari lihat matahari terbit dari timur kemudian hilang lagi di barat ya. Apakah kita itu diam, kemudian mataharinya yang bergerak, atau gimana ceritanya? Dulu orang berpikir begitu. Dulu juga orang berpikir bahwa bumi itu datar. Bumi itu datar, kemudian matahari mengelilingi begini, gitu ya. Makanya dulu ada yang berpikir ada hewan nih di atasnya bumi yang menyangga, gitu misalnya. Itu juga yang membuat dulu pelaut takut pergi jauh-jauh dari pulau. Jadi misalnya ini pulau, terus mereka berlayar di bumi gitu ya, di lautan. Mereka takut jauh-jauh karena takut nanti nyemplung atau jatuh di ujung bumi itu sendiri gitu. Nah, sehingga Magellan itu dia sangat berjasa. Kenapa? Karena dia berani keluar dari pulau terus berlayar lurus terus sejauh-jauhnya gitu. Dia mau lihat ujung bumi itu sampai mana sih gitu. Nah, ternyata dia kembali lagi ke daerah yang sama di mana dia memulai. Itulah salah satu bukti bahwa bumi ini bulat. Selain itu bukti lain apa? Nanti sebetulnya dipelajari, tapi saya ceritakan di awal juga. Sudah banyak ilmuwan yang berhasil terbang jauh dari bumi. Jadi kalau dari dekat, misalnya begini, kan kelihatan ya kita mungkin juga nggak kelihatan karena bumi begitu besar. Tapi ketika kita melihatnya semakin jauh, baru kelihatan gitu bentuknya seperti apa ya. Nah itu memang bentuknya ya seperti yang digambar-gambar itu gitu. Yang pertama menyampaikan bahwa sebetulnya bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumi yang mengelilingi matahari, yaitu Nicolaus Copernicus tahun 1543. Di sekitar tahun itu Indonesia sedang terjadi apa ya? Bagus ini pelajaran di sejarah ya. Dia yang mempublikasikan bahwa bulan bergerak mengelilingi bumi, sedangkan bumi dan planet-planet lainnya itu bergerak mengelilingi matahari. Hal lainnya yang tidak benar yaitu bumi adalah datar ya. Ini hal-hal tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Oke, kemudian kita lanjut ke halaman selanjutnya 156. Ada bentuk bumi. Magellan itu tahun 1522 yang langsung membuktikan bahwa bumi itu bulat. Caranya tadi itu ya, dia jalan lurus terus, oh ternyata balik lagi gitu. Di halaman ini juga ditunjukkan yang astronot melihat dengan jelas bentuk bumi. Memang tidak betul-betul bulat sempurna ya.
ada sedikit tonjolan di daerah Khatulistiwa dan ada beberapa bagian yang cenderung rata di bagian kutub. Diameter bumi itu 12.742 km. Di gambar kotak halaman 156 ini mau menunjukkan bagaimana terjadinya siang dan malam, termasuk di kotak halaman selanjutnya 157. Oke. Nah, kita lanjut ke rotasi bumi. Jadi bumi itu tidak hanya mengelilingi matahari, tapi dia juga sambil berputar gitu. Dia berputar sendiri dan mengelilingi matahari. Nah, berputarnya ini disebut dengan rotasi. Didefinisikan sebagai perputaran bumi pada porosnya. Itu rotasi gitu ya. Nah, kemudian mengelilingi matahari itu disebut revolusi. Rotasi ini menyebabkan apa? Menyebabkan adanya siang dan malam gitu. Jadi gampangnya ini matahari, ini bumi, buminya muter. Kalau yang kita lihat jempol nih, jempol langsung menghadap matahari, ini menjadi siang ya di bagian yang ada jempol ini. Terus kan dia berputar gini ya, berputar gitu. Nah, kalau sudah menjauh begini, ini kan tidak terkena sinar langsung dari matahari sehingga dia menjadi malam. Kemudian revolusi bumi adalah sambil dia berotasi, dia juga kan mengelilingi matahari. Satu kali putaran ini menjadi 1 tahun gitu ya. Ini masih di bagian rotasi nih. Selain menjadikan adanya siang dan malam, akibat lain rotasi ini apa? Yang pertama, gerak semu harian matahari. Kenapa gerak semu? Ya karena sebetulnya yang bergerak itu adalah bumi, bukan mataharinya. Kemudian adanya perbedaan waktu antara misalnya WIB Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Itu kan ada perbedaan waktu 1 jam ya. Terus ada dari Indonesia dibandingkan dengan Mekah misalnya. Ada sekian jam perbedaan waktu. Apalagi Indonesia dari Amerika. Nah, kenapa ada perbedaan waktu ini? Karena kita sebagai manusia berharap untuk tidak terlalu bingung terhadap kebiasaan kita. Misalnya begini, contoh kita di Indonesia lah ya. Kita katakanlah sholat subuh itu 4:30. Terus mulai bekerja itu jam 7 atau jam 8. Nah, kalau jamnya dibuat sama, itu antara Indonesia dan Mekah gitu misalnya. Kita sholat subuh 4:30, mereka mungkin sholat subuhnya jam 9:30 pagi. Padahal posisinya matahari tetap ya di situ-situ juga gitu. Artinya yang namanya waktu sholat itu kan berdasarkan posisi matahari kan gitu ya. Nah, begitu juga jam kerja. Jam kerja kita biasa jam 8 itu masuk kerja. Kalau misalnya jamnya sama antara Indonesia dan Mekah atau mungkin Indonesia dan bagian Eropa, ya kita di sini memaksakan masuk kerja jam 8. Mereka karena mereka jam 8 paginya sini mereka masih gelap sekali, ya berarti nanti dong jam 12 mungkin baru masuk kerja. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini kan sulit untuk diterima manusia gitu. Perubahan kebiasaan ini kan sulit. Misalnya orang kerja di Indonesia, kerja di sana. Nah, itulah yang membuat disepakati adanya perbedaan waktu antar daerah sehingga kebiasaannya masih cenderung sama. Itu juga loh yang membuat di beberapa daerah subtropis itu mereka memiliki kebijakan untuk mengubah antara jam musim panas, jam musim dingin. Gitu. Kenapa? Karena memang ada pergeseran seperti tadi itu antara musim panas dan musim dingin. Kalau musim panas mataharinya lebih lama, kalau musim dingin mataharinya lebih sebentar, sehingga mereka bedakan jam antara musim panas dan musim dingin. Nah, selain itu ada lagi pembelokan arah angin dan pembelokan arah arus laut. Ini pembelokan ya, bukan yang membuat angin itu karena berputar jadi kenceng terus anginnya ada di situ, bukan. Angin ini memang disebabkan oleh perbedaan tekanan, tapi rotasi ini bisa membelokkan arah angin. Kemudian bumi mengelilingi matahari ya. Sekali berputar itu adalah 365,25 hari. Tidak genap, makanya ini yang akhirnya dikumpulkan menjadi tahun kabisat. Karena 0,25 kalau dikumpulkan dibulatkan kan itu kalau sudah dikalikan 4 ya. Makanya tahun kabisat itu 4 tahun sekali. Kok bisa digeser gitu ya? Iya gampang aja. Kalau 1 hari itu kan berdasarkan rotasi. Kalau yang 0,25 itu kan berdasarkan revolusi. Artinya dia bergerak begini, masih siang malamnya masih sama. Cuma kan dia mungkin setahun itu sebenarnya nggak balik lagi ke tempat itu gitu.
makin lama makin jauh. Nah ini kalau dikumpulkan satu hari lagi gitu, ini berputar satu kali putaran dan genep balik lagi ke posisi awalnya, kira-kira gitulah ya. Nah akibat lainnya apa? Terjadinya gerak semu tahunan matahari. Terus perbedaan lamanya siang dan malam. Kenapa perbedaan lamanya siang dan malam dan juga pergantian musimnya? Kenapa? Karena misalnya begini, kalau tadi ini matahari, ini kan berputar cuma begini. Nah tapi kalau ini naik ke atas, terus ada bagian yang kalau di bawah, kalau misalnya dia muter begini, kalau di bawah dia hadapnya lebih banyak ke matahari. Tapi kalau pas di bagian atas misalnya, bagian sini kan nggak terlalu banyak kena matahari. Nah inilah yang membuat memang ada perbedaan musim panas dan musim dingin gitu. Semakin dia tidak sering menghadap matahari ya, dia semakin lama gelapnya. Saya punya teman di Rusia bagian utara. Itu dia bercerita bahwa daerahnya terkadang siang itu hanya 1 jam. Jadi bukan berarti dia nggak berkegiatan, dia berkegiatan hanya 1 jam, enggak. Dia berkegiatan masih gelap, berangkat sekolah masih gelap, pulang sekolah sudah gelap gitu. Dia kegiatannya hampir sama, tetap sama. Misalnya 8 jam ya tetap 8 jam, tapi begitu. Nah, sama juga seperti daerah-daerah yang sedang mengalami musim panas. Kalau musim panas itu, ya saya juga pernah misalnya puasa di musim panas. Itu sahurnya bisa jam 3 pagi, bukanya jam 11 malam, lama sekali. Mataharinya juga lama sekali. Kita berangkat kerja tetap aja berangkat kerja jam 7 ya kan. Nanti pulang kerja tetap aja jam 5. Tapi pulang kerja itu masih bisa melakukan banyak aktivitas karena mataharinya masih lama gitu. Jam 8 baru maghrib atau jam 9. Kadang juga sampai jam 11 itu tadi baru maghrib. Kita lanjut ke halaman 159 yaitu terkait dengan kondisi bulan. Bulan itu adalah benda langit yang terdekat dengan bumi sekaligus menjadi satelit bumi. Artinya dia bergerak mengelilingi bumi. Dia tidak memancarkan cahaya. Jadi yang kita lihat kalau malam hari dari bulan ini adalah memantulkan cahaya dari matahari. Kemudian bentuk bulan, bentuknya bulat, mirip dengan planet. Permukaannya dataran kering dan tandus, banyak kawahnya. Juga terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Tapi bulan ini tidak punya atmosfer sehingga perubahan suhunya seringkali sangat drastis antara panas dan dingin gitu ya. Karena tidak ada lapisan-lapisan yang melindunginya seperti di bumi. Di sana bunyi itu tidak merambat, artinya memang tidak ada media di sana. Kemudian tidak ada siklus air, tidak ditemukan juga makhluk hidup dan sangat gelap di sana ya. Bulan itu melakukan 3 gerakan sekaligus. Yang pertama itu rotasi, yaitu dia berputar sendiri, kemudian revolusi dan juga bergerak bersama-sama dengan bumi. Jadi dia berputar sendiri, berputar juga mengelilingi bumi dan bersama-sama dengan bumi itu tadi mengelilingi matahari. Waktu atau kala rotasi bulan itu sama dengan revolusinya terhadap bumi. Dia berputarnya itu barengan dengan berputarnya dia terhadap bumi gitu. Jadi dia nggak gini-gini, nggak, tapi sambil dia berputar gitu ya, sambil dia ini gitu. Nah ini selama 27,3 hari. Ini juga yang membuat permukaan bulan yang menghadap bumi itu selalu sama. Akibatnya apa dari kondisi bulan ini? Yang pertama, pasang surut air laut. Ada 2 pasang surut yang cukup signifikan, yaitu pasang purnama dan juga pasang perbani. Kalau pasang purnama, pasang itu apa? Pasang itu peristiwa naiknya permukaan air laut ya. Kalau surut ya dia turunnya permukaan air laut. Nah, pasang purnama ini dipengaruhi oleh gravitasi bulan, terjadi ketika ada bulan purnama. Pasang ini jadi maksimum ketika terjadi gerhana matahari karena sudah dipengaruhi oleh bulan, dipengaruhi pula oleh matahari. Jadi misalnya gini, ini kan bumi, terus ada bulan, ada matahari di titik yang sama kan gitu ya. Itulah yang disebut dengan gerhana matahari karena matahari ditutupi oleh bulan. Ini ditarik oleh bulan, juga ditarik lagi oleh matahari. Inilah yang membuat bagian air di sini ketarik ke sana sehingga pasang gitu. Nah, yang kedua adalah pasang perbani. Ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Pasang ini terjadi ketika bulan kuartir pertama dan kuartir ketiga, yaitu bulan dan matahari saling tegak lurus.
Artinya begini, ini bumi ya kan, ini matahari, ini bulan. Airnya ditarik ke sini dan ditarik ke sini, sehingga yang di sini surut gitu. Kan ketarik ke sono. Gitu ya. Nah, sekarang pembagian bulan. Ada 2 pembagian bulan, yaitu bulan sideris dan bulan sinodis. Jadi begini, waktu yang dibutuhkan untuk si bulan ini sekali berevolusi itu kan 27,3 hari. Inilah disebut sebagai revolusi sideris, 1 bulan sideris. Tapi bumi kan juga bergerak searah gerak bulan. Maka menurut pengamatan di bumi, waktu yang dibutuhkan bulan untuk melakukan 1 putaran penuh itu lebih panjang dari revolusi sideris tadi, yaitu sekitar 29,5 hari. Nah, revolusi sinodis ini yang dapat ditentukan melalui pengamatan gitu ya. Inilah yang dilihat dari bumi untuk menentukan bulan baru sampai bulan berikut. Nah, 29,5 hari inilah yang menjadi sebagai dasar penanggalan Komariah ya. Penanggalan Islam misalnya. Setelah itu halaman 161 fase-fase bulan. Jadi fase-fase bulan ini sesuai dengan gambar itu menunjukkan dari perubahan bentuk-bentuk bulan. Yang pertama bulan baru, yaitu ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Jadi ini bumi, ini bulan, ini matahari. Sehingga selama bulan baru ini sisi bulan yang menghadap ke matahari tampak terang, sedangkan sisi yang menghadap bumi tampak gelap. Bulan sabit, ketika bagian bulan terkena sinar matahari itu sekitar 1/4. Jadi yang terlihat di bumi ya sekitar 1/4 juga. Terus bulan separuh, ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari itu sekitar separuhnya, sehingga yang terlihat dari bumi juga separuhnya. Terus bulan cembung, bulan purnama. Selanjutnya adalah gerhana. Ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Gerhana matahari ketika ya tadi ada bumi, ada bulan, ada matahari. Bentuknya sebesar itu ya. Sebenarnya di gambar itu matahari itu besar sekali, sedangkan bulannya kecil, buminya lebih besar dari bulan. Sehingga yang terkena gerhana itu tidak semua bagian dari bumi, tapi memang hanya bagian-bagian tertentu saja. Kalau gerhana bulan, ini matahari, ini bumi, kemudian bulan gitu ya. Kita mulai dari gerhana matahari dulu. Gerhana matahari total itu terjadi hanya 6 menit ya, karena tadi ya buminya berputar, bulannya juga ikut bergeser. Jadi di satu tempat itu hanya terjadi sekitar 6 menit aja. Gerhana matahari cincin terjadi di daerah yang terkena lanjutan umbra, sehingga mataharinya terlihat seperti cincin. Kemudian gerhana matahari sebagian. Ini di antara umbra dan penumbra ya. Umbra dan penumbra itu intinya adalah bagian yang gelap sekali dan bagian yang agak-agak gelap gitulah. Ini anggaplah seperti ada 2 lampu atau lebih, untuk lebih mudahnya 2 lah ya. Nah, ketika dua lampu ini dimatikan, inilah umbra. Kalau salah satu dimatikan, itu penumbra gitu. Matahari kan besar gitu ya. Ada yang langsung, ada langsung dari tengah dan dari sini. Ada kalau di bagian tertentu dari tengahnya ketutup, dari atasnya nggak ketutup kan gitu. Nah, itu yang menyebabkan adanya umbra dan penumbra. Jadi gerhana bulan itu bulannya yang nggak kelihatan, gerhana matahari mataharinya yang nggak kelihatan. Kenapa mataharinya bisa nggak kelihatan? Karena ketutup oleh bulan. Kenapa bulannya nggak kelihatan? Karena bulan itu kan hanya memantulkan sinar ya. Ketika dia tidak berhadapan atau tidak terkena sinar langsung oleh matahari, dia seperti hilang karena dia gelap. Oke, lanjut ke halaman 164. Ini intinya adalah menunjukkan bagaimana fase-fase bulan dan proses terjadinya gerhana, tapi dipraktekkan gitu ya untuk memahami lebih lanjut. Sudah selesai, hanya sampai sini sistem tata surya kita. Jadi ada beberapa ilmuwan penting yang sudah melakukan penelitian penting juga terkait dengan tata surya ini, dan dia menemukan beberapa hal yang mengubah kisah cerita dari tata surya. Jadi tata suryanya ya memang begitu-gitu aja, cuma masalahnya manusia ini kita bisa memahami lebih dalam atau tidak gitu.
Nah, semakin lama kita belajar semakin dalam. Ketika kita jadi ilmuwan, kita juga mempelajari, memahami apa yang orang lain lakukan gitu. Sehingga kita tidak hanya mengulangi tapi juga bisa menambahkan atau bisa juga memperkuat teori yang ada. Bisa juga menyanggah gitu. Hasil-hasil yang kita temukan itu berbeda. Kita punya alasan kuat sehingga menurut kita yang benar begini. Nah, kalau di keilmuan itu, mereka pun bisa mengulangi apa yang kita lakukan gitu. Jadi kita sampaikan apa aja yang sudah kita lakukan, alatnya apa aja, detailnya seperti apa. Nah, mereka pun bisa membuktikan hasil kita, mencoba dengan cara yang sama, bisa sama persis, bisa mirip-mirip. Kalau mirip-mirip artinya ada sedikit perbedaan. Nah, perbedaan ini juga nanti ditonjolkan sehingga orang sama-sama tahu, oh mungkin hasilnya berbeda. Kenapa? Karena cara melihatnya atau yang dilihat berbeda. Ini ada 3 orang, satu namanya Al-Batani, satu namanya Ibnu Al-Shatir, dan satu lagi namanya Nikolaus Kopernikus. Ceritanya bisa dibaca. Terima kasih sudah menyimak. Semoga cukup paham. Kita di awal pelajaran tahun depan insya Allah bisa mulai. Saya coba upload secepat mungkin sehingga ketika kalian mulai pelajaran baru, kita bisa bersama lagi. Bisa ditulis kolom kalau ada komentar perbaikan atau mungkin hal-hal lain yang mau dibahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.